Shalom, selamat pagi Bapak Mama Pendeta di Sinode, Bapak Mama Pendeta di Jemaat, bersama Bapak-Bapak Tukang yang ada di Jemaat. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Perkenalkan, saya Apridus Kefas Lapenangga, salah satu staf dosen di Prodi Arsitektur Unika Kupang, juga sebagai anggota profesi Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi NTT. Hari ini saya akan menyampaikan materi bahan bangunan atau material lokal ramah lingkungan dalam kegiatan penguatan kapasitas tukang bangunan pasca Seroja. Baik Bapak Mama, silahkan mengikuti materi berikut. Baik, Shalom Bapak Mama. Dalam tahapan penguatan kapasitas tukang bangunan pasca Seroja yang diselenggarakan oleh Sinode Gemit, Fakultas Teknik Unika Widya Mandira dan IAI Provinsi NTT, salah satu materi yang akan disampaikan adalah pemanfaatan material lokal ramah lingkungan. Jadi untuk mengerjakan gedung-gedung gereja, mengerjakan pastori yang ada di jemaat, kita perlu mengenali, memahami material ramah lingkungan, terutama material-material lokal yang ada di sekitar lokasi kita, sehingga kita bisa menyiapkan material tersebut secara baik, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tidak merusak lingkungan kita, tidak perlu mengambil dari luar daerah kita, dan tentunya sangat ekonomis dari segi biaya. Kita tidak perlu membeli dari luar daerah kalau di lingkungan kita sendiri sudah ada material-material atau bahan-bahan bangunan yang sebenarnya sangat layak, sangat pantas dan sangat baik untuk kita gunakan. Nah, di daerah NTT ini kalau kita bicara tradisi, budaya yang ada, kita punya rumah-rumah tradisional yang sudah sangat teruji oleh ruang dan waktu. Jadi bangunan-bangunan tradisional ini dari nenek moyang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bencana atau masalah lingkungan yang terjadi di sekitar daerah tersebut tidak membuat bangunan itu rusak. Masyarakat yang membangun dari sejak masa lampau, mereka tetap bertahan. Bahkan nenek moyang kita sudah tidak ada lagi, tapi rumah-rumah tradisional sejak dulu, rumah-rumah adat sejak dulu masih tetap bertahan. Itu karena mereka secara sadar atau tidak sadar, mereka juga belajar dari lingkungan mereka. Mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, mereka menggunakan bentuk-bentuk yang bisa menanggapi kondisi-kondisi iklim. Contohnya kalau di Soe itu orang kenal dengan rumah bulat. Itu dia atapnya harus sampai ke tanah karena memang kondisinya dingin. Terus karena mereka membangun di atas bukit dengan kondisi geografi yang agak tinggi, mereka membangun di atas bukit, angin yang terus bertiup sepanjang tahun itu sehingga mereka punya bentuk bangunan seperti bulat, kerucut. Jadi angin itu lebih mudah melewati bangunan itu dan tidak membuat atapnya terangkat dan sebagainya. Atau kita lihat rumah di Sabu, rumah di Rote, ada bagian sisi atap yang menonjol keluar, di bagian bawah itu terbuka sehingga udara di permukaan tanah yang lebih dingin masuk melalui kaki bangunan, terus yang panas di dalam rumah itu dia keluar lewat atap. Demikian daerah-daerah lain itu juga sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan, dan itu sudah sejak dahulu. Nah, hal-hal seperti ini merupakan warisan baik, warisan penting yang bisa kita gunakan
untuk bangunan kita sekarang, sehingga saat menghadapi bencana di waktu-waktu tertentu kita lebih siap. Karena justru bangunan-bangunan tradisional sudah teruji oleh bencana-bencana yang mungkin pernah terjadi pada masa-masa lalu. Sekarang kelemahan kita adalah kita melihat bangunan yang ada di kota-kota besar, kita menganggap itu yang terbaik, kita bangun di lingkungan kita ternyata tidak tepat atau tidak cocok. Nah, dalam membangun, kita bicara tentang material ini, ada masalah dan potensi yang bisa kita lihat di lingkungan kita. Masalah yang terjadi paling umum itu pertambahan jumlah penduduk ini mempengaruhi ketersediaan bahan bangunan yang ada di lingkungan kita. Saya kasih tanda di sini ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi karena masalah ekonomi, dulunya ada ladang atau ada kebun yang kita siapkan untuk alang-alang biar dia tumbuh baik, tumbuh bebas. Kita buka karena kita mau tanam jagung atau tanam ubi untuk kebutuhan ekonomi. Tetapi kita tidak siapkan alang-alang itu untuk kita ganti kita punya atap misalnya yang masih kita perlu. Atau masalah sosial, pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi semua kebutuhan bahan bangunan itu menjadi mahal. Orang yang dulunya bisa berbagi, dia punya alang-alang, sekarang dia jual karena memang semua membutuhkan biaya. Nah, hal sosial seperti ini juga mempengaruhi. Terus budaya kita yang dulunya kita hidup di rumah tradisional yang buat kita aman dan nyaman, sekarang kita merasa itu ketinggalan zaman. Kita mau bangunan yang pakai atap seng, pakai dinding tembok dengan cat warna-warni yang bagus, tetapi kita tidak sadar kalau kita harus mencari pasir yang kualitas baik, tuh harga terlalu mahal, besi beton, dan banyak lagi bahan-bahan bangunan yang kalau mau buat sebuah bangunan yang modern itu ternyata mahal. Dan kalau kita bicara ke segi lingkungan, bahan-bahan bangunan yang kita beli itu ternyata dia produksi dengan menyumbang polusi kepada bumi kita lebih tinggi. Kebutuhan material untuk bangunan bertambah, perkembangan wilayah dengan kebutuhan fungsi bangunan yang lebih besar. Jadi kita dulunya kita tinggal di pedesaan, sekarang mungkin daerah kita sudah di pinggir kota dan bangunan-bangunan besar mulai dibangun. Akhirnya ladang-ladang atau tempat-tempat yang menghasilkan bahan bangunan mulai berkurang. Ketersediaan material menjadi terbatas dan kerusakan lingkungan. Itu masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, masalah lain yang ada di lingkungan kita, misalnya kita buka lahan untuk perkebunan, kita masih menggunakan pestisida atau insektisida yang tentunya bahan kimia ini dia mematikan serangga-serangga atau hama, tetapi dia juga membunuh tanaman-tanaman lain misalnya yang harusnya bisa bertumbuh di sekitar kebun kita. Ada juga masalah lain adalah orang membakar hutan untuk buka kebun. Kemarin kami tim datang ke Alor, saya lihat wah ternyata di gunung-gunung di jalan menuju ke lokasi Alor Tengah Selatan itu banyak kebun yang dibuka dengan cara membakar. Nah, kita berteriak tentang pemerintah lambat menolong, Tuhan tidak adil dengan bencana-bencana, padahal kita sendiri yang melakukan bencana, kita sendiri yang melakukan hal yang mendatangkan bencana, atau kita tebang pohon dan tidak tanam kembali. Itu sangat beresiko. Nah, dari
masalah-masalah itu ternyata di lingkungan kita banyak potensi. Tadi saya singgung di depan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu kayak seperti warisan pendidikan dari segi budaya untuk kita yang sudah diberikan oleh orang tua kita atau nenek moyang kita sejak dahulu yang sudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita tinggal ambil contoh yang mereka tinggalkan lewat rumah adat, lewat tradisi-tradisi, bagaimana mereka tebang pohon tapi mereka tanam kembali. Itu hal-hal baik yang harus kita jaga. Terus pemberdayaan material lokal. Jadi kita jangan melihat ini batang kelapa, mopuk, atau batang lontar, ini batang tuak atau batang gewang, itu sebagai bahan yang kuno. Padahal itu justru dia punya nilai sangat mahal, sangat tinggi. Di Bali, bangunan-bangunan dengan material lokal itu yang menjadi tempat yang mahal untuk turis-turis dari luar negeri datang dan menginap. Nah, kalau kita bicara tadi soal masalah, soal potensi, kira-kira apa dia punya jalan keluar? Jalan keluar atau solusi yang perlu kita gunakan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, kita bisa melihat bahan bangunan yang ada di sekitar kita, kita budidayakan kembali. Di sini ada material alami yang dapat dibudidayakan kembali. Itu lebih kepada tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang biasa kita gunakan untuk bahan bangunan. Misalnya alang-alang, bambu, lontar atau tuak, gewang, kelapa, rotan. Juga pohon-pohon yang menghasilkan kayu yang baik untuk bangunan. Kalau kemarin di Alor Tengah Selatan itu banyak pohon ampupu. Mungkin di daerah Sabu pohon yang paling banyak atau yang paling menonjol pohon apa bisa digunakan. Di daerah Rote, di daerah Timur juga demikian. Jadi kita melihat kayu yang baik di daerah kita itu seperti apa. Kita lihat, kita tanam. Ini sudah mendekati musim hujan, nanti di November ini ada bulan lingkungan hidup. Kiranya itu bisa menjadi titik awal untuk kita memperbaiki kita punya lingkungan dengan menanam. Nah, solusi dan pemanfaatan material lokal juga pada bahan bangunan yang tidak dapat kita budidayakan kembali tapi ada di sekitar kita. Misalnya tanah, pasir, ada batu, itu bisa kita gunakan secara baik karena kita tidak bisa tanam tanah, pasir, dan batu, tetapi kita bisa gunakan secara bijak. Kita tambang di kali, tapi kita jangan kasih rusak pinggir-pinggir kali. Misalnya kita mau ambil pasir, ada bambu di sekitar situ, ada pohon di sekitar situ, jangan kita tebang sembarangan karena nanti daerah aliran sungai terganggu dan bisa menyebabkan banjir dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan. Solusi lain adalah kita membudidayakan itu material yang ada di sekitar kita. Tadi sudah saya singgung, menanam itu menjadi langkah yang paling baik. Jadi kita harus siapkan juga lahan khusus. Kita buka kebun untuk tanam jagung, padi, dan ubi dan sebagainya untuk bahan makanan, tetapi kita juga perlu tanam pohon untuk kebutuhan kita membangun. Jadi kita mau membangun di 10 tahun kemudian untuk atau 20 tahun kemudian untuk anak cucu kita bangun rumah misalnya. Kita tanam dari sekarang pohon jati, tadi pohon ampupu, tanam bambu, tanam rotan dan sebagainya. Terus kita panen juga, kita jangan panen sekaligus, kita panen juga kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Jangan orang datang tawar beli ini satu pohon, kita langsung jual tapi kita tidak berpikir untuk tanam kembali. Itu juga kurang bijaksana. Nah, solusi lain adalah meningkatkan kualitas dan atau mutu material atau mutu bahan bangunan yang ada. Kadang-kadang
kita lihat bata merah itu kita anggap ini cuma bahan bangunan biasa, jadi kita habis bangun kita cari uang, beli pasir, beli semen, kita plester lagi, baru plester tidak rata, tidak rapi. Itu sayang sekali, padahal bata merah itu kalau kita kita pasang dengan baik, kita atur dengan baik, bisa buat variasi sedikit, dia punya warna, corak warna itu terlalu bagus, dia punya nilai terlalu mahal, terlalu tinggi. Atau batu-batu alam. Di sini ada satu gambar yang gedung gereja, ada anak di depan. Ini gedung gereja di Keva, kalau saya tidak salah gereja Sasi. Ini dibangun oleh jemaat setempat dengan bergotong royong. Jadi ada pastor di tempat itu, dia punya kenalan seorang arsitek dari Italia kalau tidak salah. Dia meminta bantu untuk desain gedung gereja ini. Jadi mereka dengan sumber daya yang ada di sekitar tempat itu, jemaat atau umat di tempat itu dikasih tugas masing-masing kumpul batu sekian banyak, masing-masing kumpul pasir sekian banyak, tapi pasir harus dicuci. Itu dicuci, batu harus batu yang sudah ditentukan dia punya ukuran. Terus mereka kerja secara gotong royong, akhirnya menghasilkan sebuah gedung yang luar biasa. Gedung yang bangunan ini juga dia masuk nominasi bangunan terbaik yang ramah lingkungan. Terus permukaan material ditampilkan sebagai unsur keindahan. Jadi batu-batu alam, bambu, kayu, batu bata itu dia punya nilai keindahan yang baik karena dia punya warna yang sangat alami, sangat dia punya nilai sangat tinggi. Jadi kita yang penting susun dengan rapi, atur dengan baik. Kita tidak perlu plester pun, dia sudah menghasilkan bentuk yang bagus, asal kita atur supaya dia rapi, dia kuat. Itu yang menjadi perhatian khusus bagi kita saat menggunakan bahan-bahan alami ini. Nah, kita juga perlu perhatikan bahwa kalau kita menggunakan bahan alami itu, kita biasa masih kesulitan dengan pengawetan. Misalnya bambu ini dia punya nilai yang sangat mahal, sangat tinggi, dia punya harga jual sebagai sesuatu yang berharga, tetapi dia sangat murah di sekitar lingkungan kita. Di NTT sendiri saya rasa bambu ini cukup banyak dan mudah kita temui, tetapi kita tidak menggunakan dengan baik. Malah daerah-daerah Jawa, Bali itu yang menggunakan bambu dengan baik karena mereka sudah melihat dia punya kelebihan. Kita hanya masih sebatas buat bambu untuk tenda, buat bambu pakai bambu hanya untuk kebutuhan yang dia nilainya rendah. Padahal kita bisa gunakan bambu dengan baik, dia punya nilai bisa menjadi tinggi. Hanya memang kita punya keterbatasan dalam melakukan pengawetan. Nah, di sini ada 3 cara pengawetan secara konvensional atau secara mandiri. Kita bisa pilih waktu tebang. Biasa orang-orang tua itu mereka punya aturan. Kalau tebang bambu itu harus misalnya jangan pada bulan terang atau harus pada waktu-waktu tertentu supaya depung kadar gula itu rendah. Terus kalau kita tebang itu harus dekat dengan ruas, dengan dia punya buku supaya dia tidak mudah pecah. Terus kita rendam di air kali atau air sungai atau air laut supaya dia punya kadar gula itu bisa cepat keluar dan fufuk tidak bikin rusak. Tidak bikin rusak ini batang bambu. Ada juga pengawetan dengan bahan kimia.
terus nanti di oven, dia dipanaskan sampai benar-benar kering. Nah, ini sudah bagian dari industri. Nah, ini contoh orang buat desain dengan menggunakan bambu, sangat sangat indah, sangat bagus, sangat harga yang dikeluarkan tidak begitu mahal, tetapi dia punya nilai setelah dia dibangun menjadi sangat mahal. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ini contoh bangunan yang menggunakan kayu, jadi bisa papan, balok yang ada di sekitar kita bisa gunakan untuk dinding, bisa gunakan untuk lantai, karena sejauh ini kita hanya percaya kayu untuk bikin cup atau bikin kuda-kuda saja, sedangkan yang lain kita sudah mulai meninggalkan dan kita menggunakan besi beton. Kita mau lebih percaya bahan-bahan yang dari pabrik, padahal bahan-bahan yang ada di sekitar kita sangat baik dan sangat punya nilai yang tinggi. Nah, bagaimana dengan kita menggunakan bahan di sekitar kita tetapi lingkungan kita harus tetap terjaga? Itu caranya kita harus menggunakan lahan secara bijak. Terus daerah-daerah yang berbukit itu kita buat terasering sehingga tidak mudah longsor. Dan perlindungan daerah aliran sungai itu perlu kita perhatikan. Tadi saya sudah jelaskan di depan. Ini sedikit informasi saja bahwa pohon itu begitu punya nilai yang sangat baik. Makanya Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu ada di hari ketiga kalau saya tidak salah. Jadi teori penciptaan ini Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan sudah rancang demikian. Jadi ada pohon-pohon, dia sudah melindungi bumi dulu, baru Tuhan menciptakan benda-benda langit, sehingga matahari itu tidak, dia punya panas itu tidak merusak bumi, karena Tuhan sudah lindungi dengan pohon-pohon. Jadi ternyata pohon-pohon ini menghasilkan oksigen, bisa menjadi bahan bangunan, bisa menghasilkan makanan, tapi kita potong dan kita tebang dengan seenak hati. Akhirnya pada kondisi-kondisi tertentu terjadi bencana dan kita menyalahkan Tuhan, sedangkan kita sendiri yang merusak kita punya lingkungan. Nah, saat kita membangun, ada satu hal juga yang perlu kita perhatikan adalah limbah atau sisa material dari bahan-bahan bangunan yang kita kerjakan, ataupun limbah dari bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu perlu kita perhatikan sehingga bisa juga kita manfaatkan untuk menjadi bahan bangunan. Tapi ini lebih ke daerah-daerah perkotaan itu yang biasa bermasalah dengan limbah. Mereka memanfaat karena jumlahnya sangat banyak, mereka memanfaatkan untuk bahan bangunan. Ini ada satu contoh di kota Solo, di Surakarta ini. Itu satu arsitek, dia menggunakan sisa-sisa kayu dari mebel, akhirnya menjadi satu bangunan besar yang luar biasa. Dia jadikan dinding, dia jadikan plafon, sangat menarik. Contoh lain ini ada satu perpustakaan mini di Bandung. Ini mendapat penghargaan juga. Ini dia dindingnya dia buat dari ember-ember tempat es krim yang orang beli di toko, di mall. Dia susun, dia atur dengan baik sehingga menjadi dinding yang sangat menarik. Jadi dia bantu lagi dengan pencahayaan yang bagus, menjadi menarik. Nah, kalau ini di Thailand, ada di negara tetangga kita di Asia Tenggara. Mereka membangun ini satu gedung kuil dengan dia punya pagar-pagar ini menggunakan botol-botol bekas. Jadi betapa banyaknya sampah yang ada di kota itu sehingga
sangat mudah mereka menggunakan untuk membangun bangunan yang akhirnya menjadi bagus, menjadi indah. Padahal tadinya sampah. Di Indonesia, di beberapa kota di Jawa juga sudah ada bangunan-bangunan yang didesain dengan menggunakan barang-barang bekas. Nah, kita kembali ke bahan bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh-contoh bahan bangunan yang bisa kita budidayakan kembali, yang sumbernya dari tanaman-tanaman, rumput maupun pohon. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Nah, ini alang-alang. Kalau yang saya amati di daerah TTS itu, di Soe orang buat rumah bulat itu karena memang gedung bangunannya kerucut, melingkar, sehingga mereka menumpuk alang-alang itu, mereka ikat satu-satu rumpun, satu-satu ikatan baru disusun. Memang itu baik karena disesuaikan dengan bentuk yang bulat, tetapi dia cukup boros terhadap penggunaan alang-alang. Nah, di daerah Bali, di daerah Jawa, alang-alang dimanfaatkan dengan mereka buat dalam bentuk lembaran. Jadi alang-alang itu disusun diikat di satu batang bambu, terus disusun rapi, terus pemasangannya mereka kasih berlapis. Jadi dia lebih tipis, dia punya penggunaan alang-alang lebih sedikit, tetapi karena disusun rapi dia tidak mudah bocor. Ini salah satu hal baik yang mungkin bisa kita perhatikan kalau kita mau menggunakan alang-alang sebagai atap bangunan yang akan kita kerjakan. Daun lontar juga demikian. Ini ada di sisi bagian kiri bawah itu susunan konvensional yang lebih boros. Jadi kadang-kadang kita pakai daun lontar, daun tuak atau daun gewang itu kita langsung potong dari satu pelepah menjadi satu bagian atap. Itu karena dia harus diatur supaya tidak bocor, dia disusun menumpuk dan cukup boros. Tetapi kalau sudah dibentuk dalam bentuk yang lembaran, mungkin satu daun itu dia bisa mencapai 1 meter atau bisa 1,5 meter. Dia tidak perlu banyak-banyak, tetapi dia sudah cukup menjangkau daerah yang lebih luas sehingga lebih hemat. Nah, bambu yang begitu banyak di daerah kita bisa kita manfaatkan. Nah, di sini ada contoh dinding, ada contoh plafon yang menggunakan anyaman bambu. Jadi saya kemarin lihat di Alor banyak sekali rumah warga yang sudah menggunakan anyaman, tetapi mungkin dari segi penataan yang masih kurang serius, sehingga dia masih kurang rapi, masih belum kita atur supaya dia punya warna itu menarik. Nah, hal-hal sederhana itu kalau kita perhatikan dengan serius, dia punya keindahan akan semakin tinggi. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dinding bebak juga banyak kita temui, bebak yang datangnya dari gewang. Ini ada 3 contoh. Jadi yang paling atas itu bebak yang dipasang secara konvensional atau secara yang sudah berdasarkan kebiasaan. Jadi hanya diatur, disusun dan dipaku saja. Tapi ada juga yang dibuat dengan bentuk panel. Jadi kita mau buat panel bebak kita, rangkanya misalnya dia ukuran 60 kali 1 meter. Jadi kita buat rangka terus baru kita susun bebak. Jadi itu kita bisa buat yang lebih menarik, lebih dia punya dia punya desainnya menarik. Ada juga bebak yang sudah dengan sentuhan teknologi, dia dibentuk di press untuk menjadi papan, tapi dia datang dari serat bebak. Nah, batu
batu bata ini menarik. Daerah Alor itu banyak tanah merah yang bisa tanah liat yang bisa diberdayakan untuk menjadi bata merah. Di Sabu dan di Rote, artinya kondisi geografi di timur, kondisi geografi ini memungkinkan bahwa kita bisa berdayakan tanah-tanah di sekitar kita untuk menjadi batu bata. Tetapi mungkin karena keterbatasan pengetahuan untuk membuat batu bata yang baik, atau juga karena kemudahan batako yang ada di sekitar kita yang orang buat dengan murah, mereka jual, atau karena masalah-masalah lain sehingga kita mengabaikan bata merah. Padahal bata merah ini juga sangat menarik kalau kita atur dengan baik, karena dia punya warna itu sangat menarik. Itu bisa kita pertimbangkan sebagai bahan bangunan yang bisa bernilai tinggi. Nah, ini contoh pemasangan batu bata, diatur dengan baik, bahkan bisa menjadi lantai juga. Dia tidak perlu pakai keramik, tapi dia pakai batu bata. Bisa jadi dinding, sangat menarik. Ada juga ini salah satu hasil penelitian dari dosen di prodi arsitektur di Unika. Itu beliau coba meneliti bagaimana membuat batu bata dari tanah putih dengan sekam padi. Jadi sekam padi itu dibakar dan dicampur dengan tanah putih, terus ditambahkan semen dengan ukuran tertentu, terus dia buat batu bata. Jadi lingkungan kita yang ada di daerah ini banyak juga area persawahan di Rote, di Sabu, di Alor, atau di timur sini. Kita bisa tambahkan serat dari sekam padi ini untuk menjadi bahan pengisi di batu bata. Jadi kita bisa hemat semen, bisa hemat pasir untuk menggunakan untuk menjadikan batu bata yang kuat dan bisa kita gunakan. Nah, ini contoh rumah yang dibangun dari kayu, baik lantai, plafon, dinding menggunakan kayu, juga rangka dia punya tiang-tiang, dia punya kap menggunakan kayu. Nah, tadi itu material-material yang bisa dibudidayakan kembali. Ini contoh material-material yang tidak dapat dibudidayakan kembali. Ini kalau kita lihat ada rumah Sumba, ada rumah di timur, ada batu, ada alang-alang, tapi ini penggunaannya pada masa lampau itu ya dia punya batu disusun saja seperti itu berdasarkan kebutuhan waktu itu. Tetapi pada masa kini bisa dibuat yang lebih bagus. Kita atur dengan baik, kita desain. Jadi membangun kita juga walaupun kita di daerah di pedesaan, di luar kota, tapi kalau kita mau membangun sesuatu yang baik, kita butuh perencanaan. Jadi mari kita bekerja sama dengan arsitek, bekerja sama dengan orang-orang di teknik sipil dan bidang-bidang ilmu lain, supaya mari kita sama-sama sumbang pikiran, sumbang ide untuk bagaimana kita memanfaatkan bahan bangunan yang ada di sekitar kita untuk menjadi satu bangunan yang bagus, satu bangunan yang kuat. Nah, itu perlu kita pikirkan bersama. Nah, yang terakhir ini saya kutip dari firman Tuhan di Ulangan pasal 20 ayat 19. Maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Ya, Tuhan sudah berfirman bahwa pohon itu kita harus jaga. Dia bisa menghasilkan buah untuk kita makan dan bisa menjadi pelindung bagi kita untuk bahan bangunan. Jadi mari kita menggunakan secara bijak, minta hikmat Tuhan supaya apa yang kita kerjakan Tuhan memberkati. Itu saja yang
dapat saya sampaikan dari materi bahan bangunan ramah lingkungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.